Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dan Nabil Audrey dari kelas 2 TRKB. Di sini saya akan buat video laporan pertemuan 11. Itu yang pertama buat menu baru untuk membaca akselerator, proximity, dan like. Lalu tampilkan ke text view. Oke, pertama-tama itu kita lihat di bagian bottom nav menu itu kita sudah menambahkan item lagi yaitu sensor yang bisa kita lihat di bagian main activity. Nah, ini sudah ada itemnya. Oke, yang pertama kita setting dulu di uh, fragment sensor. Dalam fragment sensor ini pertama-tama kita variabelkan dulu ini sensor event listener ini di samping kelas fragment sensornya. Lalu kita gunakan binding fragment sensornya, terus ini juga variabel sensornya. Lalu di sini ini kita juga menggunakan binding. Lalu di bagian ini bagian toolbar yang kita gunakan. Lalu ini bagian inisialisasi sensor. Itu ada sensor manager, accelerometer, sensor manager, ada proximity dan like ini 3 sensor tadi yang akan kita buat. Oke. Ini jika akselerometernya bermasalah, nanti dia akan buat sini bahwasannya akselerometernya tidak tersedia. Begitu juga dengan proximity dan line. Lalu di sini ada button binding accelerometer. Ini button ini ID-nya itu berasal dari fragmen yang bagian layout. Ini ada bindingnya, button accelerometernya. Jadi jika ditekan, dia akan menampilkan teks diaktifkan. Jika dia bermasalah, dia akan tampilkan teks tidak tersedia. Begitu juga dengan proximity dan like. Oke. Lalu ini juga ada kondisi inputannya. Jadi nanti sensor itu akan membaca seperti ini. Dia membaca dalam bentuk X, bentuk Y, dan bentuk Z untuk bagian accelerometer. Di bagian proximity itu juga akan membaca sesuai dengan sensornya. Nah, ini untuk inputan dari sensornya akan dibuat jadi seperti ini. Gunakan float nih sebagai koma-koma nanti kalau ada yang desimal. Oke, setelah itu kita coba lihat di bagian fragment sensornya. Nah, di sini dalam fragment sensor begini tampilannya. Jadi nanti itu ketika kita aktifkan accelerometernya, di sini saya akan jelaskan. Ini ada toolbar, ada 3 buttonnya, lalu ada text view. Nah, ini sesuai yang Bapak minta, kita akan menampilkan inputan dari buttonnya, output sensornya itu dalam bentuk text view. Ini. Nah, jadi ID-ID tadi itu semuanya nih, button accelerometer, button proximity, itu semua yang menjadi ID di dalam fragmen sensor tadi. Oke, sebelum kita sudah bagian sensor, kita akan lanjut ke yang kedua, itu buat tombol login with camera yang nantinya akan menampilkan hasil capture beserta lokasi pengambilan. Oke. Di sini kita contohkan dulu, kita lihat dulu itu kameranya. Kamera itu karena
Saya langsung dari login itu masuk ke dalam jadi setelah login kondisinya, setelah saya login itu setelah menampilkan button loginnya, diisi nama, lalu dipencet login, maka itu akan mengarah ke capture dalam capture fotonya. Setelah itu baru dia mengarah ke pengambilan gambar sama penempatan lokasinya, baru dia masuk kembali ke dalam main activity. Jadi saya tidak membuat button baru, tapi saya meletakkan fungsi ini ke dalam button login saya. Oke, di sini ada variabel kameranya. Ini lalu ada variabel untuk lokasi juga di dalam sini. Nah, jadi kalau ada kesalahan nanti nih lokasi bakal mengeluarkan itu lokasi tidak diketahui. Ini biasanya terjadi ketika kita di HP itu tidak mengaktifkan lokasi kita. Oke, selanjutnya ini adalah inisialisasi location provider client. Ini inisialisasi untuk lokasinya. Ini juga inisialisasi untuk request kamera pervisionnya. Jika izin kamera diberikan, selanjutnya dia akan minta cek lokasi lagi. Jadi pas kita masuk kita klik login kan, nanti muncul pemberitahuan. Nah, muncul pemberitahuan itu dia nanya minta izin bahwasannya kita ingin mengakses kamera. Lalu setelah kamera diizinkan, maka dia akan meminta lagi akses untuk apakah lokasi bisa diizinkan atau tidak. Setelah itu kita kalau sudah tidak mengizinkannya, maka ini akan izin kamera dikelola tidak dapat mengambil. Nih kalau kita tidak melakukan di sini. Nah, ini sama. Nih, jika kita kasih izin lokasi, tapi kita tidak mengaktifkan, berarti kan sama aja kita nggak ngasih lokasinya. Jadi izin lokasi ditolak, itu tuh nggak ada isinya. Foto akan diambil tanpa informasi lokasi. Jadi fotonya ada, informasi lokasinya nggak ada. Oke, ini inisialisasi tag picture-nya. Jadi dia nanti kalau udah selesai di tag a picture, gambar berhasil diambil. Nah, kemudian dia ngarahkan ke foto activity. Nah, foto activity itu di mana? Nanti kita lihat ya. Oke, ini bagian tombol login plus buka kameranya. Jadi setelah masuk ID, jadi setelah button login ini diklik, itu langsung mengarah ke si tadi, ke foto activity. Oh, setelah ini ya, setelah tombol login tuh dia menampilkan kamera sama lokasi, langsung dia mengarah ke foto activity. Foto activity ini merupakan tempat di mana foto itu berada dan keterangan lokasinya. Nah, oke. Oke, ini fungsi-fungsinya, ini fungsi untuk cek izin kamera, ini juga eh, fungsi dari minta izin lokasi. Terus ini fungsi untuk membuka kamera. Jadi kalau kita udah letakkan fungsi ini, maka kita bisa membuka kamera ini file provider. Nah, ini juga fungsi untuk membuka gambar. Jadi setelah kita foto itu bisa dijadikan gambar nanti di foto activity. Oke. Oke. Nah, ini. Jadi fungsinya navigasi ke foto activity dengan data tambahan. Oke, setelah itu kita coba lihatkan activity foto. Nah, ini dalam sini, ini dia nih yang menampilkan gambar nanti image view-nya dia yang menampilkan setelah kita foto dan dia juga yang menampilkan lokasinya seperti contohnya update foto activity.
Nah, ini activity untuk fotonya nih seperti ini contohnya. Jadi nanti tombolnya kita klik, dia akan mengarah ke langsung tadi ke foto activity. Nah, ini juga nanti berubah sesuai dengan yang diarahkan ke foto activity. Ini inputannya nanti berubah nih. Gambarnya sama namanya. Nah, seperti itu. Lalu jangan lupa di bagian manifest itu, nah ini file provider tadi untuk uh, dia mengambil gambar. Terus ini juga untuk lokasi. Lalu setelah itu kita juga downloadkan ini di dalam Gradle ini. Nah, ini kita instalkan dependensi yang 5 ini untuk bisa ini untuk membaca Google Location Service, yang ini juga untuk membaca kameranya. Oke. Selanjutnya untuk penerapan device pada Android asli, saya sendiri akan nanti menampilkan di Android. Nah, oke. Tuh. Nah, nanti saya akan tampilkan secara jelasnya di Android untuk selanjutnya. Oke, baik. Ini tampilan dari device HP langsung. Oke, kita coba ini aplikasi saya bernama Finpro. Oke, nah ini saya sudah masuk ke bagian pertamanya. Setelah kita klik down, dia akan langsung menampilkan login. Kita pastikan dulu lokasi kita telah aktif. Oke. Nah, di sini kita isikan nama, namanya ini namanya. Oke, lalu kita klik login, Hindami login successful. Nah, dia ingin mengambil gambar dan merekam video. Oke, kita kasih izin. Dia juga memberikan alert juga, bahwasannya kita harus izin dulu untuk masuk ke untuk mengaktifkan lokasi. Oke, kita coba. Nah, di sini saya langsung ngambil gambar langsung. Setelah gambar saya ambil, kita klik saja OK, maka akan muncul notif gambar berhasil diambil. Nah, di sini akan nampak langsung gambar saya beserta lokasi pengambilan. Di sini ada namanya Jalan Sembilang, Lembasari, Kecamatan Rumbai Pesisir. Nah, ini lokasi langsung. Oke. Selanjutnya, nah, nih. Untuk sensor juga, nah, sensor aktifkan akselerometer. Nih, saya guncang-guncang HP-nya, itu mulai bergerak akselerometernya. Proximity juga, nih, untuk seberapa dekat device dengan benda. Nah, tuh. Lalu light sensor. Light sensor nih saya coba tutupkan kamera depan. Nah, tuh, dia light-nya turun karena dia mengira ini tempat gelap. Setelah kita awasi, dia light-nya akan naik lagi. Nah, sama kondisinya seperti ini. Sama seperti ini. Oke. Sekian dari saya untuk penampilannya. Jika ada salah dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.